Cleopatra. Saat kita mendengar nama itu, citra apa yang muncul di kepala kita? Mungkin seorang ratu eksotis dengan tatapan mata yang tajam, berbalut sutra dan emas, yang menggunakan kecantikan legendarisnya untuk menaklukkan para pria terkuat di dunia. Itulah dongeng yang dijual oleh Hollywood selama puluhan tahun. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pesona yang mematikan. Tapi, bagaimana jika saya katakan, citra ini adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah propaganda yang dirancang oleh musuh-musuhnya yang bertahan selama 2000 tahun. Karena jika kita melihat wajah aslinya dari peninggalan zamannya, ia menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Ini adalah kisah nyata Cleopatra, sang ratu, sang politikus, sang intelektual, dan salah satu wanita paling tangguh dalam sejarah. Dan kisah kebohongan ini, seperti banyak kisah lainnya, dimulai dari Roma. Dirancang oleh seorang pria yang sangat cerdas, sangat ambisius, dan akan melakukan apa saja untuk menjadi penguasa tunggal dunia. Ingatlah pria ini, kita akan kembali padanya nanti. Untuk memahami kehebatan Cleopatra, kita harus paham dunia tempat ia dilahirkan. Mesir di abad pertama sebelum Masehi bukanlah Mesir yang tenang. Ia adalah kerajaan kaya raya yang sedang sekarat. Di internal, saudara membunuh saudara untuk merebut tahta. Eksternal, kekuatan baru yang rakus dari seberang lautan, Republik Romawi, sedang mengincar kekayaan Mesir. Di tengah kekacauan inilah lahir Cleopatra VII. Dan jangan salah, ia bukan orang Mesir asli. Ia adalah keturunan Yunani Makedonia dari dinasti Ptolemeus yang didirikan oleh salah satu jenderal Alexander Agung. Tapi ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh leluhurnya selama 300 tahun. Ia belajar bahasa rakyatnya. Sejarawan kuno Plutarch mencatat bahwa Cleopatra menguasai banyak bahasa, termasuk bahasa Mesir kuno. Sementara keluarganya butuh penerjemah, ia bisa berbicara langsung dengan para pendeta, jenderal, dan rakyat jelata. Ia tidak hanya pintar, ia jenius. Namun di dunia politik yang kejam, kecerdasan adalah ancaman. Di usia remaja, ia dikhianati dan diusir dari kerajaannya oleh adiknya sendiri, Firaun Ptolemeus XIII, yang berada di bawah pengaruh para penasihatnya yang korup. Di pengasingan, Cleopatra tidak meratapi nasib. Ia merencanakan, dan kesempatan emasnya datang saat pria paling berkuasa di dunia, Julius Caesar, tiba di Alexandria mengejar musuhnya. Istana dijaga ketat. Bagaimana cara menemuinya? Cleopatra melakukan aksi paling berani dan teatrikal dalam sejarah. Ini bukan sekadar trik. Ini adalah pernyataan. Ia menunjukkan bahwa ia cerdik, berani, dan mampu menembus pertahanan manapun. Caesar, seorang ahli strategi ulung, tidak hanya terpesona, tapi juga melihat potensi. Di hadapannya bukan hanya seorang wanita, tapi seorang calon sekutu yang tangguh. Dalam percakapan mereka, Cleopatra tidak merayu. Ia bernegosiasi. Ia menawarkan kekayaan Mesir untuk mendukung kampanye militer Caesar. Sebagai gantinya, dukungan Legiun Roma untuk merebut kembali taktanya. Sebuah simbiosis mutualisme politik yang sempurna. Bertahun-tahun kemudian setelah Caesar tiada, ia harus melakukannya lagi. Kali ini dengan Mark Antony, penguasa baru wilayah timur Roma. Alih-alih datang dengan rendah hati, Cleopatra merancang sebuah pintu masuk yang akan menjadi legenda. Ia berlayar ke Tarsus dengan sebuah kapal pesiar megah berlapis emas, dengan layar ungu dan dayung perak. Ia sendiri berdandan seperti Dewi Cinta, Aphrodite, dikelilingi pelayang yang memainkan musik merdu. Sekali lagi, ini bukan sekadar pamer. Ini adalah teater politik. Ia menunjukkan kepada Antony bahwa Mesir bukanlah provinsi taklukan, melainkan kerajaan yang kaya raya, beradab, dan setara dengan Roma. Ia tidak datang untuk meminta, ia datang untuk menawarkan kemitraan. Aliansi antara Cleopatra dan Antony mengguncang Roma. Di sana, pewaris Caesar Octavian melihat ini sebagai ancaman terbesar. Ia tidak bisa menyerang Antony secara langsung, karena itu akan memicu perang saudara. Jadi ia menyerang karakter Cleopatra. Ia melancarkan perang propaganda. Cleopatra dicap sebagai penyihir timur, seorang pelacak kerajaan yang telah menyihir jenderal Roma yang perkasa. Propaganda ini berhasil. Rakyat Roma marah. Perang melawan Antony kini dibingkai sebagai perang suci untuk menyelamatkan Roma dari pengaruh asing yang merusak.
Klimaksnya terjadi di pertempuran Laut Actium, di mana armada mereka dihancurkan. Menghadapi kekalahan total dan penghinaan ditangkap hidup-hidup, Cleopatra memilih jalan terakhir yang terhormat bagi seorang Firaun. Ia mengakhiri hidupnya, menandai akhir dari dinasti Ptolemaios dan 3000 tahun kekuasaan Firaun di tanah Mesir. Cleopatra kalah perang, dan sejarah seperti yang kita tahu selalu ditulis oleh para pemenang. Jadi, siapa dalang di balik citra buruk Cleopatra yang bertahan hingga ke film-film modern? Siapa yang paling diuntungkan? Ingat pria ini? Dialah Octavian, pemenang perang, Kaisar Roma pertama. Dengan menghancurkan reputasi Cleopatra, ia tidak hanya menyingkirkan saingan politiknya, tapi juga melegitimasi kekuasaannya. Propaganda yang ia ciptakan begitu berhasil, hingga citra ciptaannya bertahan 2000 tahun. Diulang-ulang oleh Shakespeare hingga Hollywood. Tapi sejarah yang sebenarnya lebih abadi dari propaganda. Cleopatra bukanlah penggoda. Ia adalah seorang negarawan, seorang ibu, seorang poliglot, menguasai banyak bahasa, dan ratu terakhir yang menggunakan setiap ons kecerdasan dan keberaniannya untuk berhadapan langsung dengan kekuatan terbesar di dunia. Warisannya bukanlah tentang kecantikan, tapi tentang ketangguhan.